dibongkar oleh guru besar sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Jadi Budi Utomo melancarkan aksi penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pezina dan pemabuk. Itu melalui buletinnya bernama Jawi Hisforo, tanggal 11 Januari 1918 Masehi. Akhirnya Haji Umar Said Cokro Aminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perlawanan terhadap Budi Utomo. Dan akhirnya tahun 1935 Budi Utomo bubar. Tapi anehnya, setelah Indonesia merdeka, anehnya umat Islam yang mayoritas ini, yang diperingati bukan Serikat Islam, tapi yang diperingati Budi Utomo. Astagfirullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita lihat sejarah tentang genealogi, paham pergerakan dan politik di Indonesia saat Indonesia dijajah oleh penjajah Belanda, terutama pada masa pergerakan politik Islam yang dimunculkan oleh tokoh-tokoh Islam, yaitu tahun 1905 Miladiyah, yang dimotori oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ini. Jadi Haji Umar Said Cokro Aminoto pada saat itu pergerakan Islam, pergerakan politik Islam yang pertama, berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan jargon beliau, Haji Umar Said Cokro Aminoto, itu jargonnya apa? Semurni-murninya tauhid, setinggi-tingginya ilmu, dan sepandai-pandainya siasat. Ini. Itu kalau kita pelajari, sangat dalam sekali maknanya. Kenapa kok beliau memberikan jargon semurni-murninya tauhid? Karena tauhid ini syarat mutlak kalau kita ingin diberikan al-falah, kemenangan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Tauhid. Itu. Nah, akhirnya begitu Haji Umar Said Cokro Aminoto mendirikan Serikat Islam, Masya Allah, anggotanya langsung jutaan, seluruh Indonesia. Nah, ini yang ditakuti oleh penjajah Belanda. Sehingga akhirnya ada dua tokoh Zionis Yahudi, yang sebelah kiri dan sebelah kanan, Madame Blavatsky dan Karl Marx. Jadi kalau Madame Blavatsky, dia mengajarkan, menyebarkan ajaran teosofi. Artinya agama-agama yang ada di Indonesia ini perlu di-cleaner, dibersihkan lagi. Itu ajaran teosofi. Nah, ini dikembangkan di Indonesia oleh Liberton. Dikembangkan. Sehingga muncul nativisasi adat budaya, dibenturkan dengan Islam. Ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya penjajah Belanda kan punya pegawai-pegawai. Apa namanya? Amtenar. Bapak-bapak yang sepuh itu pegawai Belanda itu namanya Amtenar. Ini pegawai yang digaji oleh penjajah Belanda. Akhirnya mendirikan organisasi Budi Utomo. Jadi organisasi Budi Utomo itu pegawai-pegawai penjajah Belanda, digaji oleh penjajah Belanda. Untuk mengimbangi gerakan Serikat Islam yang dimotori oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Akhirnya didirikanlah Budi Utomo. Kalau Serikat Islam anggotanya seluruh Indonesia. Kalau Budi Utomo hanya Jawa Madura.
Ini kelompok priai. Digaji oleh penjajah Belanda. Sehingga Bapak-bapak, Ibu yang dimuliakan Allah, perbedaan antara Serikat Islam dan Budi Utomo itu nyolok sekali. Sangat nyolok. Contoh, tujuan didirikan Serikat Islam itu untuk umat Islam dan Indonesia. Jadi untuk umat Islam dan Indonesia. Itu tujuannya. Perjuangan umat Islam dan Indonesia. Sementara Budi Utomo tujuannya menggalang kerjasama untuk memajukan Jawa dan Madura saja. Bukan Indonesia. Jawa dan Madura. Jadi kecil wilayahnya. Sementara Serikat Islam untuk seluruh Indonesia dan umat Islam. Bahasa yang dipakai oleh pergerakan Serikat Islam itu dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ditulis dalam bahasa Indonesia. Sementara Budi Utomo, anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya ditulis dalam bahasa Belanda. Ini yang membedakan. Nah, kemudian bagaimana sikap organisasi terhadap penjajah Belanda? Kalau Serikat Islam non-kooperatif, antipati terhadap penjajahan. Jadi Serikat Islam itu antipati terhadap kolonialisme. Sementara Budi Utomo, pergerakan Budi Utomo kooperatif. Sebagian besar karena mereka antenar. Digaji oleh penjajah Belanda, sehingga kooperatif. Bagaimana sikap mereka terhadap dua organisasi ini terhadap din, agama? Kalau Serikat Islam, sikapnya terhadap agama, dia senantiasa memperjuangkan Islam sebagai adinul haq. Sementara Budi Utomo sangat anti terhadap politik Islam dan anti Arab. Itu. Ini sejarah, tidak bisa dihapus. Anti terhadap Islam dan anti terhadap Arab. Ini Budi Utomo. Bagaimana pergerakannya? Kalau Serikat Islam berjuang sampai Indonesia merdeka. Ini nyata. Sementara Budi Utomo tahun setelah melecehkan Rasulullah SAW tahun 1918 dalam buletin Budi Utomo Panji Hisworo bulan Januari 1918 ada yang sudah lahir 1918 ya. Itu buletin Panji Hisworo milik pergerakan Budi Utomo menulis dalam buletinnya, dia menuduh Rasulullah itu pemabuk dan pezina. Ini diungkap oleh pakar sejarah yaitu Profesor Ahmad Mansur Suryanegara, guru besar ilmu sejarah Universitas Padjadjaran Bandung. Sehingga akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah SAW untuk melakukan perlawanan terhadap pergerakan Budi Utomo. Akhirnya Budi Utomo bubar tahun 1935. Baru tahu sejarahnya. Baru tahu apa? Ya baru tahu ini. Bubar tahun 1935. Bagaimana sifat organisasinya? Kalau Serikat Islam itu sifatnya kerakyatan dan kebangsaan. Sementara Budi Utomo sifatnya feodal. Kenapa? Karena pengurusnya terdiri dari kaum priai, bangsawan. Digaji oleh penjajah Belanda. Bagaimana kondisi dua organisasi ini? Kalau Serikat Islam secara terbuka melakukan perlawanan terhadap penjajahan, langsung front, dia kan berada di front terbuka, langsung melawan penjajah. Sementara Budi Utomo tidak berani secara frontal. Artinya
di balik layar. Nah ini yang membedakan kedua ormas ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang tadi yang sudah saya sampaikan. Dibongkar oleh guru besar sejarah Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Jadi Budi Utomo melancarkan aksi penghinaan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pezina dan pemabuk. Itu melalui buletinnya bernama Jawi Hisforo, tanggal 11 Januari 1918 Masehi. Akhirnya Haji Umar Said Cokroaminoto membentuk Laskar Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan perlawanan terhadap Budi Utomo, dan akhirnya tahun 1935 Budi Utomo bubar. Tapi anehnya setelah Indonesia merdeka, anehnya umat Islam yang mayoritas ini yang diperingati bukan Serikat Islam, tapi yang diperingati Budi Utomo. Astagfirullah. Padahal organisasi Budi Utomo itu melecehkan Rasulullah, menghina Rasulullah, menuduh Rasulullah itu sebagai pemabuk dan pezina. Makanya seringkali di masjid-masjid saya sampaikan, tahun depan umat Islam haram memperingati tanggal 20 Mei. Ya kan? Tunjukkan bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana akhiru, Rasulullah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Ini hadis sahih riwayat Bukhari wa Muslim. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian hingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Berarti jangan sekali-kali memperingati Budi Utomo. Kalau kita mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkan para kita berlepas diri. Jadi sebenarnya kebangkitan nasional itu bukan pada masa Budi Utomo. Kebangkitan nasional itu justru pada masa Serikat Islam tahun 1905, bukan 1908. Ini kita dikadali. Apa dikadali itu? Dihapusi, dibohongi oleh penjajah.